struggling to Diri silaturahmi dengan sejumlah ulama dan tokoh lintas agama yang digelar di Istana Maimun, Medan, Jumat sore. Pada Sabtu, Anies berkunjung ke Pondok Pesantren Besilam, Kabupaten Langkat, dan bertemu juga berdialog dengan relawan pendukung Anies. Kita tiba di Medan dan kami bersyukur. Terima kasih. Mantap. Orang Medan tolak Anies, dianggap tak beradab, curi start. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Orang-orang Medan ngamuk Anies Baswedan mencuri start kampanye sebelum waktu kampanye yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nasdem ini adalah partai aji mumpung yang seringkali menyerobot seperti orang kebelet boker. Partai Nasdem adalah partai yang duluan memberikan dekorasi kepada Anies Baswedan untuk menjadi capresnya. Padahal waktu masih lama dan masih ada sekitar 2 tahunan lagi untuk mereka lakukan kontestasi politik di 5 tahunan Indonesia. Tapi apa yang mereka lakukan adalah melakukan deklarasi dengan cepat. Bahkan waktu itu saya ingat banget 1 hari setelah peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan Malang. Seolah-olah tidak ada empati dan tidak ada rasa kemanusiaan mereka seperti reptil yang kepalanya hanya diisi oleh nafsu belaka. Kita melihat bagaimanapun juga manusia-manusia di belakang Anies Baswedan ini memang merupakan orang-orang yang aji mumpung dan tidak memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak heran loh kalau manusia bermasalah mendukung manusia bermasalah. Surya Paloh menjadi orang yang mengatakan bahwa Anies adalah pemimpin the best. Saya kira yang terbaik dari mana? Sampai sekarang saya bingung yang dikatakan terbaik itu terbaik dari versi apa. Kalau sesama manusia mungkin tidak ya, dan setelah dideklarasi dan mangkat dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Lovebird ini keluarin duit banyak-banyak untuk keliling di Indonesia. Mempromosikan Anies Baswedan, si manusia yang merupakan produk rasisme di DKI Jakarta. Medan adalah daerah di Sumatera Utara yang juga memenangkan politik identitas. Mendekati Pilkada DKI Jakarta pada saat itu, Pilkada Sumatera Utara juga panas dan penuh dengan isu politik agama, suku, ras, dan antar golongan. Saat itu, Edi Rahmayadi yang bertanding dengan Jarod Saiful Hidayat. Isu-isu rasisme dimunculkan dan Jarod Saiful Hidayat menjadi korban 2 kali isu SARA yang dihajar ke dirinya. Sumatera Utara adalah provinsi yang radikalisme yang juga begitu berpengaruh. Bahkan tanpa melihat rekam jejak mereka memilih Edi Rahmayadi dan pasangannya hanya berdasarkan agama. Abdul Somad pun mengatakan saat kampanye bahwa mereka membawa-bawa suku, agama, ras, dan antar golongan. Makanya ketika Anies Baswedan ke sana, saya udah gak heran karena memang mereka sedang mencari basis massa radikal yang banyak untuk memberikan teror kepada masyarakat Indonesia. Kenapa Anies Baswedan tidak ke Aceh atau tidak dikirimkan oleh Nasdem ke kampung halamannya Surya Paloh? Karena di Aceh sendiri kita tahu bahwa ada beberapa sistem pemerintahan yang berlaku, bukan hanya sistem demokrasi. Ada semacam otonomi khusus buat mereka sehingga mereka disebut dengan daerah istimewa. Diberikan kebebasan yang lebih untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi kalau Anies Baswedan melakukan pencitraan murahan di Aceh seperti masih belum waktunya. Kita tahu bahwa Sumatera Utara adalah satu tempat yang banyak Kristennya juga. Tapi radikalisme masih terbukti menang di sana. Ada teman saya yang datang dari sana dan Kristen, namun memilih Edi Rahmayadi karena katanya Edi akan lebih santuy kepada orang-orang pebisnis di sana. Jadi bukan hanya mencari basis radikalisme, menurut saya Anies Baswedan sedang mencari basis orang-orang yang bisa diberikan keringanan bisnis ketika dia menjadi pemimpin dan itu sangatlah berbahaya. Karena dengan demikian rakyat yang seharusnya dipikirkan menjadi terlantar. Contohnya di DKI Jakarta juga sudah menjadi bukti yang sangat amat kuat kok. Awalnya ngebacot, ngebela nelayan, tapi pada akhirnya yang dijilat adalah pantatnya naga. Jadi dia ke Medan gak heran ditolak oleh banyak lapisan masyarakat karena dianggap terlalu terburu-buru dan mencuri stat, seperti orang tidak beradab, tidak berakhlak. Ini Medan Bung, bagaimana menurut Anda?
Misteri karangan bunga di Balai Kota DKI Jakarta berisi pesan minta tolong kepada Heru, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Munculnya 3 karangan bunga di Balai Kota DKI Jakarta belum lama ini menimbulkan rasa penasaran sekaligus pertanyaan besar seputar kondisi internal di PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Ada masalah apa sebenarnya di internal PT Jakpro? Kok sampai pada teriak minta tolong lewat pesan yang menempel di karangan bunga itu? Kita mungkin sempat membaca pesan yang menempel di karangan bunga itu, yang antara lain begini pesannya. PJ Gub dan Ketua DPRD, kami butuh pemimpin yang berjuang untuk Jakpro, bukan untuk si cantik. Di bawah karangan bunga itu juga tertulis, Direktur SDM Jakpro Biang Keladi. Pesan lain yang termuat di karangan bunga berikutnya adalah, kami 20 kadif baru Jakpro mohon maaf telah menjadi bagian dari nepotisme. Di bawahnya ada tulisan M. Taufik atau Direktur SDM bertanggung jawab. Karangan bunga terakhir seperti pemberitaan di laman kompas.com bertuliskan, Pak Heru dan Pak Pras, kami butuh sosok Anda. Kondisi Jakpro sangat mengkhawatirkan. Tolong selamatkan Jakpro. Munculnya karangan bunga yang hanya berumur tidak sampai 4 jam itu karena sepertinya langsung diamankan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, mengundang pertanyaan dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi atau Mas Pras, yang namanya sempat disebut di salah satu karangan bunga. Mas Pras berjanji bahwa dirinya akan mencari tahu apakah benar ada masalah di internal PT Jakpro dengan mencoba berkoordinasi dengan Heru Budi Hartono selaku PJ Gubernur saat ini. Kalau saya lihat dari foto yang saya lihat ini persoalan serius, makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal Jakpro, kata Mas Pras saat dikonfirmasi. Munculnya karangan bunga itu memang bisa memunculkan berbagai dugaan yang masih bisa dibilang cukup liar karena kebenaran dari pesannya belum terungkap. Bisa jadi memang ada masalah serius di internal PT Jakpro selama Anies memimpin sebagai gubernur. Tapi bisa juga ada kemungkinan lain soal dugaan bahwa karangan bunga itu dikirim hanya untuk mencari perhatian publik. Sementara pihak pendukung Anies bisa pula bereaksi dengan menyebut karangan bunga itu ulah buzzer RP yang belum bisa move on meskipun Anies selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun, apapun dugaan yang mungkin saja muncul setelah terpasangnya karangan bunga itu di Balai Kota DKI Jakarta, tidak ada salahnya jika Pak Heru mencari tahu kondisi sebenarnya di tubuh PT Jakpro. Jangan-jangan ada temuan menarik yang bisa menuntut tanggung jawab dari Anies meski dia tidak lagi menjabat. Masa jika PT Jakpro dalam keadaan baik-baik saja, ada yang nekat kirim karangan bunga seperti itu? Dan rasanya tidak akan muncul pada era Anies Riza, kecuali para penggawanya ingin dipecat. Bagaimana menurut Anda soal karangan bunga itu? Begitulah kura-kura.